lupa saya nggak apa ya, nggak connect tuh kan, sama dengar listrik sama modal tuh kan. Nah yang jadi pertanyaan, kalau malam dia butuh apa, siang malam tuh butuh penerangan. Cuman kita doang yang Ya itu butuh. sih nggak masalah, takutnya dia butuh TV. Dia yang menghasilkan TV, bos. Berarti Pak, Aino. Ulat Jerman ini, ulat Jerman. Oh, indukan. Widih. Lima yang laut gitu. Ini ulat Jerman. Umur sekitar 2 sampai 3 bulanan ya. Ini ulat Jerman, kalau ini kumbang. Dan uniknya kumbang atau kepik ulat Jerman ini tidak bisa terbang, konon karena sayapnya ini keras. Nah, ini masih muda. Karena saya udah 2 kali. Kalau yang mereka ini masih muda. Kalau yang hitam udah siap bertelur. Kalau ini belum siap. Kalau harga lagi murah. Berarti pas misahinnya itu cuma ngangkat doang langsung diganti gitu ya? Simple ya? Diangkat dulu ininya. Kalau ini tuh untuk sekali pakai doang Pak? Enggak? Oh baru sekali pakai langsung. Kan ini nanti dimakan sama dia. Ya ini ya kayak gini ya? Ya kayak gini? Makan jadinya kayak gini nih kotoran. Ini kotoran nih. Makanya nggak bau kan? Enggak, ini gitu. Berarti Pak kita kalau ganti pupuknya ini setelah gini ya? Ya? Kalau kita ganti Ya udah lama segini ya? Iya, udah setelah ambil semuanya menjadi kayak gini nih. per 2 hari itu apa? Seminggu lah. Seminggu lah. Paling tidak seminggu. Seminggu sekali. Ini kan sorak nih. Jadi Kalau- nanti kalau pakai dedak sama ongok itu diracik dulu kita di ongoknya ya, itu. bisa juga. Bisa. Dedek doangnya simple ya, dedek Tapi doang. kalau- Kalau dedak sama ongok itu bisa. Nah, Kalau udah- ini nggak usah. Kalau ini udah cukup. Lebih cuci balap suka mamur. Sama ya lah. Kudu adil ya udah. Agaknya. Itu mawa, licik. Itu mawa. Motornya lemah. Di akal emang. Pak, diparuin ya Pak ya? Siap, siap, hati-hati. Tukang rot. Tukang roti. Nutupan. Udah ini. Nah nanti ketika sudah hitam seperti ini, udah hitam pekat, nah ini nggak jadi masalah, udah di kawin. Nah kumang-kumang ini akan nantinya akan jadi mesin produksi ya, mesin bertelur untuk bisa jadi larva. Mesin apa? Mesin uang. Ini udah telur, Pak. Iya ini udah siap, maksudnya tapi belum memijah ini ya. Nanti tinggal dipisahin. Ya tinggal dipisahkan diangkat 100 ekor dalam satu kotak, nanti dipisahkan dikasih polar, udah nanti dia bertelur. Nah bertelurnya di polar-polar ini. Kalau ini polarnya lebih bagus nih. Halus. Iya beda ya sama yang itu ya. Ini proses ini sama itu sama, Pak. Sama mana Pak? Yang ini. Sama Pak. Nah ini salah satu bentuk kumbang yang cacat. Mau kudu makan gitu pan cepat ngumput. Ini kenapa kemarin yang saya sampaikan adalah ketika ulat ongkongnya ini jangan sampai dia kena stres, digigit temannya dan segala macam. Nah begitu pula juga saat jadi pupa. Nah saat jadi pupa kalau bisa memang steril ya, dia tidak ada gangguan lain karena soalnya kalau kegigit
sedikit gitu kan. Nah dia tetap akan jadi kumbang, tapi kumbangnya dicacat. Nah kalau udah cacat kayak gini, produktivitas dia atau kemampuan dia bertelur atau daya tahan dia terkait umur itu menurun. Baiknya itu di apa? Ya Dibunuh aja. Jangan bilang Pak Adi digayam ya. nggak jadi masalah sih sebenarnya dicampurkan di Biarin sini, aja tapi gitu ya. waktu apa namanya daya tahan dia ini rendah. Jadi biarin aja dia mati. Biarin nggak jadi masalah, tapi pasti akan mati. Daripada dibunuh. Ya, Ini kan bertelur 2 hari ya Mas ya? ya bertelurnya per 2 hari. Per 2 hari. Per 2 hari. Terus ya tiap hari gini aja ini. Berarti anak-anak Adi selama berapa hari dibiarin di sini? 10 hari. 10 hari. Jadi dia baru dipisah. sebenarnya dia ini adalah poliandri. Kalau kita kan poligami. Nah, kalau dia poliandri. Poliandri maksudnya satu betina jantannya banyak. Nah, satu betina itu bisa 3 sampai 5 jantan. Membutuhkan 3 sampai 5 jantan. Makanya dia bisa bertelur terus-terusan sampai kurang lebih 20 generasian kayak gitu. Cara menelurkan. Diangkat. Jadi Gimana Mas cara menelurkan? sebenarnya kan ada saringan kan Pak ya, saringannya kotak gitu kan, kotak pakai ram, sampingnya kayak gitu ada kotakan kayak gitu. Sebenarnya sih cuman ngangkat ininya doang sih, dipindahin ke tempat yang media yang baru gini aja. Kurang lebih 100 ya. Kurang lebihnya seperti ini untuk kalau saringannya. Nah saringannya kan ada saringannya, tinggal ditumpahin gini, ditumpahin ke saringannya. Nanti polar ini kan turun. Ya, telurnya kan ada di sini. Nah, sisa di atas adalah ini doang. Nah, sebelum kita balikin lagi ke situ, yang tadi seumpama di sini ada ayakan. Nah, ayakannya ini kita taruh kumbangnya itu di tempat perkumpulan dulu. Jadi semua dikumpulkan jadi satu, baru kita takar lagi. Jadi tidak dari tempat yang sama ke tempat yang sama. Kasihan nanti kalau di sini ada yang nggak jadi dapat jodoh. Di 10 hari ke depan dia nggak dapat jodoh lagi. Nah, biar dia dapat jodoh lain di tempat yang lain. Nah, metode itu kemarin kita pertimbangkan ya. Maksudnya kita timbangkan di riset dan di penelitian rekan-rekan sarjana juga. Metode tersebut efektif untuk meningkatkan produktivitas telur. Ada juga peternak-peternak yang punya pakem, ya udah kalau ini satu, itu aja terus kayak gitu. Nah, kita kan sebagai rekan-rekan yang ada di perguruan tinggi kan nggak bisa percaya terkait sesuatu yang belum ada data spesifik kan, makanya kita pertimbangkan mana yang lebih efektif. Nah ternyata diheterogenkan atau dikumpulkan jadi satu kemudian ditakar setiap minggu itu malah lebih bagus untuk meningkatkan produksi telur kayak gitu. Bisa mengobati rasa kangen ya lebih hewani lah gitu. Bukan manusiawi. Manusiawi hewani. Yang kemarin saya sampaikan itu yang kaki-kaki nih Pak, yang bahaya patah. Nah ini mudah banget patah ketika diayakkan. Jadi makanya diayakkan. Makanya mending diangkat dulu ya. Iya. Nah ini kalau patah satu di depan, terus patah setengah gitu. Nah dia waktu naikin betinanya itu udah nggak bisa miring-miring dia. Kasian ya? Kasian. Nanti dia terbuli nih nanti. Cacat ya. Cacat terbuli. Nah, gitu. Nah ini yang kemarin saya bilang juga, yang penting sumber air. Mentimun aja dia doyan kan. Yang penting sumber air. Sayur, mentimun, karena itu yang dia makan. Nah, ini juga bekas dari sana kayaknya ya, pepaya ya. Bekas dari ternaknya. Nah, berarti kan setelah diayak nih, ininya diangkat disayin. Iya. Berarti yang hasil ayakan itu Didiamin. 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 Ya, nanti kalau udah menetas baru disemprot. Jadi kita diamkan selama 10 hari, kemudian 10 hari kita cek. Yang kemarin tuh bapak-bapak ada yang tahu kan ulat kecil itu kan? Nah kalau udah ada keluar ulat kecil itu baru kita lakukan semprot. Nanti seminggu kemudian baru kita campur semprotan kita pakai vitamin. Baru kita kasih irisan buah, mentimun atau segala macam lah di situ kan sampai sebulan nanti polarnya habis. Kan awalnya medianya ini kan. Nah nanti sebulan itu media ini habis jadi kotoran. Nah baru kita ayak kotorannya gitu kan, kita campur semua jadi satu ulat-ulat kecil tadi. Karena ini kan kita nggak tahu betina jantannya, pasti kan satu kotak ini sama kotak ini anakannya berbeda kan, karena kita nggak betinanya berapa, jantannya berapa, kita nggak tahu ya. Ini ada yang 4 on, ini yang dapat 5 on, yang sudah dapat 3 on. Makanya kita kumpulin jadi satu, baru kita takar sekilo. Satu kotak itu kita kasih sekilo. Nanti sekilo itu akan jadi kurang lebih sekitar 4 sampai 5 kilo di 2 bulan ke depan. Karena kan di sini udah sebulan nih, berarti besarinnya 2 bulan lagi dong.
60 hari lagi sampai dia umur 3 bulan berarti kan. Sebulan dia jadi kikil yang kita ayak di sini, 2 bulan di kandang pembesaran ini kita satukan satu sekilo ya. Jadi ibaratnya sebenarnya sih satu kotak ini idealnya setengah kilo. Ini setengah kilo berarti 2 kotak jadi 1 kotak. Nah, 1 kotak itu akan jadi 4 sampai 5 kilo. Nah, di pertengahan hari biasanya kalau kita timbang, ini udah berlebih nih, udah hampir 4 kilo sampai 5 kilo, kita pisah. Karena 1 kotak ini idealnya sebenarnya maksimalnya ada di 3 kilo. Jangan lebih dari 3 kilo. Tapi kalau kotak ini. 5 kilo juga nggak jadi masalah, tapi Kilo, pasti 5 kilo. nggak seragam. Ada yang kecil-kecil, ada yang gede-gede. Itu desak-desakan ya. Desak-desakan, Bang. Ini ukuran 60 kali 60 ya? Iya, ini kan ukuran 60 kali 60. Nah, itu sebenarnya ribetnya sebenarnya sih dari sini sih, Pak. Dari mencetak bini sampai mencetak telur. Tapi kalau udah jadi ulat itu gampang banget. Tinggal maraban doang. Iya, tinggal marab doang. Cari pakan terbaik yang kemarin sudah saya sampaikan. Setelah 40 hari baru Harganya murah, kualitasnya bagus, dikasih ke makan pasti bagus. Nah, PR-nya adalah bagaimana caranya kita mencetak kumbang sampai dia bisa bertelur. Itu PR-nya itu di situ. Kalau ini anak kecil bisa ini, kata Pak Amin kemarin. Anak kecil bisa. Karena cuma ngasih makan, per minggu kita ayak kotorannya, sudah beres. Ini pasaran kumbang ini udah bisa sama kan? Sama jualnya kumbang. Iya nih, yang kita kalau kita jual kumbang emang yang semi merah-merah kayak gini. Iya. Nah, ini Rp4.000 satu ekornya. Nggak tahu jantan betinanya. Mahal ya? Tapi nggak selama ini pasarannya itu sama itu. Nggak seramai ini, Pak. Kalau ini kan Khusus ya? pembelinya kan peternak ya. Dan tapi peternak kalau sekali beli sih ya ribuan sebenarnya. Taruhlah Bapak pengen produksi 5 kintal tadi aja itu 100 kotak. 100 kotak kali 100 ribu. Enggak, lebih jauhnya kan Bang. Kalau kita ini sudah produksi sekitar 2 atau 4 kali gitu kan. Nah, ini kan berapa lemaknya. Nah, dia kan masih kayaknya bahasa kita masih jam-jam gitu kan. Nah, kita jam-jam. yang udah nggak produksi Iya gitu. gitu. Kalau misalnya Itu biasanya nggak laku. memali kan. Udah harus yang pertama Ya, yang masih tinggi kayak gini biasanya yang ada. tidak laku kalau ini meninggi. Goreng. Nah, ini juga digoreng enak. Jadi PR orang ya yang harus kita betul telaten itu dari mulai sini sampai jadi seperti ini. Betul. Iya, sampai Sekarang mah kita fokusnya. Iya, sampai jadi telur kalau udah gini mah Gampang. ibaratnya didiemin aja. Iya, udah didiemin aja, udah udah nunggu makan. apa? Makanya kan nanti itu kita dikasih 2 macam nih. Antara kumbang dengan yang ini. Jadi nanti dua-duanya kita jalan. Oh iya betul, Pak. Pembentukan kumbang sama Iya, benar. Jadi pembentukan kumbang jalan, ini pembentukan telur juga jalan. Jadi Iya. dua sisi langsung jalan. Kalau ini kan udah ibarat Jadi- di tengah belum jadi di tengah perjalanan. Tengah perjalanan karena ini baru jadi mesin, belum menghasilkan hasil produk kan gitu ya. Kalau ini udah bertelur, nah baru jadi gini. Tapi besok ini kalau ada di sini terus pasti ada juga telur Iya, itu bisa tuh ya. Seukuran gini sih sebenarnya telurnya itu kecil-kecil begini, tapi itu bukan telur. Kalau polar itu di tukang pakan itu ya, kayak burung kayak gini ada ya? Ada, Pak. Di pakan konsentrat. Diterap di mana apa nggak ada? Citerep, Diterap. Bengsau. Ciherang aja. Bengsau. mau aja Di Jero. Tukang konsentrat di Citerep di Jalan Baru Iya. pertigaan kan. Biasanya itu poultry shop ya, bisa jual pakan ayam, pakan ikan. Itu ke pabrik kan, Pak? konsentrat, Mana? sapi, Di pabrik di Bengsau. dolar. Pabrik. Di Jero. Mas, lupa saya nggak apa ya. Nggak connect gitu kan, sangat dengar listrik sama modal gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau malam dia butuh apa? Siang malam tuh butuh penerangan. Cuman kita doang yang Ya itu butuh. sih nggak masalah, takutnya dia butuh TV. Dia yang menghasilkan TV, Bos. Berarti Pak Aino fokus. Kurang ya. Paling dia Nonton bioskop. Buat tadi ya? exhaust fan, Pak. Exhaust fan itu apa? Dia pakai angin sedot itu. Jadi kalau tempat kita Exhaust, ya. suhunya panas gitu kan. Jadi beli 2 exhaustnya, yang in apa beli 2, yang satu di mode ini, satu di mode out. Jadi sirkulasi masuk sama sirkulasi ngebuang. Jadi sirkulasinya bagus karena kan ruangan itu ditutup terus ya.
Tapi kalau di sini sih kayaknya Ini mohon maaf Pak, Pak KBH ya. Jadi langkah selanjutnya, berarti ini berapa bulan Pak? ini 2 bulan Ya. lagi, Pak. 2 bulan lagi. Untuk kita kerja apa sekarang Pak? Ngurus iya. Yang ngurus Maya? Ngurus ayah. Maya. Nyiapkan ya. Ini buat bibit. Jadi Jangan harap sortir, dibawa ke pabuaran semua ini. Jadi kayak sortir, Iya. anu bagusin bibit, kali itu ya pembentukan seperti itu ya saya sana mah tapi kak. Ya berarti kan orang akhirnya teh ngurus sakit unggul. Nah, ya, Itu tuh Mana? kayak Kosong. Jangan bilang mau buat gorengan ongkos. berarti 2 bulan ini 3 bulan lagi Pak. 2 bulan lagi. 2 bulan lagi jadi kupah. Jadi kepik. Jadi nanti ini kan masih umur 3 bulanan. Berarti ini persiapan teh orang Pak. Bulan ya. Yang kepik kena. Nanti jadi jadwal itu udah saya buatkan, nanti Bapak cuma lihat tuh. Jadi bulan pertama, minggu pertama sampai minggu keempat itu apa aja persiapannya. Oh, lagi umum Pak orang air lagi buka aja. Jadi tarik. Gitu doang ibu. Lihat biar bayar. Aduh. Anak sudah dibere iya, ini ada rantep gitu. Ya dipisah lagi dijari Ya, disortir. disortir. Yang kecil dikeluarkan, yang gede aja diambil. kayak tinggal disortir mah ya nu saya sana mah meureun imajina dijual kumaha tuh. Jadiin piti semua jadi piti. Bibit. Ya. Gitu maksudnya ya bisa urang anak saya nanti dia teh. Bisa makan tidak. Teringakeun ieu gitu. Tapi kalau Allah di sini ada. Allah kapan? Ada penggilingan. Agak ya. Ada ya? Itu kondisinya dia basah apa? Kering. Kering. Oh kering. Kering ada. Itu berapa sekilo? Di karung dia itu per karung.